Alhamdulillah Rabbil Alamin Ilahil Ma'bud Wassalatu wassalamu ala sirri hayatil wujud Wassababil a'zami likulli mawjud Wa tuhaffiduna al-Quran Wa taftahu lana fiha nural jannah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adzaban nar. Wa qala an-nabiy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadits idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'mah. Saudaraku hadirin jamaah yang Allah muliakan, sama kita menyerahkan diri hanya kepada Allah, memuji, mengagungkan dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kita iringi dengan kesyukuran kita terhadap semua anugerah karunia Allah yang diberikan kepada kita dalam hidup ini. Sampai dengan saat ini kita merasakan nikmat yang Allah berikan, hayat. Kita masih diberikan kesempatan hidup. Mari sama-sama kita manfaatkan kesempatan yang sangat berharga ini untuk senantiasa melaksanakan amal ibadah, meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini adalah bahagian dari ketakwaan kita kepada Allah. Insyaallah dengan membangun nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah, kita ditempatkan Allah di tempat yang mulia. Al-jannatu u'iddat lil muttaqin. Orang-orang yang senantiasa membangun ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, orang yang mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasul-Nya, maka akan ditempatkan pada kemuliaan surga Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat senantiasa tercurah kepada Nabiyana wa Habibana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita berupaya untuk dapat istiqomah di dalam melaksanakan rangkaian sunnah-sunnah Nabi Allah dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah apa yang kita lakukan dalam rangkaian sunnah dan berselawat kepada Nabi Allah mengisi pundi-pundi amal kita, melengkapi ibadah kita, dan kemudian menjadikan ibadah yang mendapatkan keridhaan Allah fid dunya wal akhirah. Dan insyaallah kita tetap berada dalam rahmat Allah dan syafaat Rasulullah fi yaumil akhir. Saudaraku hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam surah Ali Imran di ayat ke-190 dan 191 Allah menegaskan kepada kita hamba ini bahwa dalam penciptaan langit dan bumi, inna fi khalqis samawati wal ard,
wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergeseran malam dan siang. La ayatil liulil albab. Di sini ada tanda-tanda kebesaran Allah, keagungan dan kemuliaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Saudaraku hadirin yang dimuliakan oleh Allah, setidaknya ada dua jenis ayat yang Allah turunkan di muka bumi ini. Yang pertama adalah ayat-ayat yang tertulis Al-Quranul Karim, yang dikenal dengan ayat-ayat qauliyah. Yang kedua adalah ayat-ayat yang terbentang luas alam ini dan seluruh isinya, yang kita kenal dengan ayat-ayat kauniyah. Orang-orang yang menggunakan akalnya, orang-orang yang mampu berfikir dengan baik, adalah orang-orang yang mentadabburi Al-Quran dan kemudian tafakkur Al-Quran terhadap apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang berakal itu adalah Allah berikan jawaban di dalam lanjutan ayat surah Ali Imran di 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berakal itu adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dikala berdiri, duduk dan berbaring. Inilah orang yang taat kepada Allah. Itulah sebenarnya orang-orang yang patuh kepada Allah. Makanya saudaraku hadirin yang dirahmati oleh Allah, orang yang berakal itu adalah orang-orang soleh, orang-orang yang mengisi kehidupannya dengan melakukan ibadah. Maka orang-orang yang tidak berakal itu adalah orang yang bertentangan dengan apa yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran ini. Mereka punya akal, mereka dianugerahi akal itu, tapi mereka tidak memahami apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Mereka punya kekuatan, fisiknya juga sehat, kemampuannya ada, tapi mereka tidak mendekati hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, hidayah itu dijemput, hidayah itu kita ambil, tidak akan datang sendiri. Kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Allah, maka jauh dari kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, orang-orang yang senantiasa menggunakan akalnya ketika ia menggunakan ibadah, ketika ia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku laksanakan ibadah ini bukan ingin dilihat oleh orang lain. Aku kerjakan ibadah ini bukan karena ingin sanjungan. Aku melakukan amal ini bukan ingin dipuji oleh orang lain, tapi karena menggunakan akal yang baik, aku melaksanakan ibadah ini adalah bahagian dari perintah Allah. Maka yang kuinginkan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kalau kita beribadah di atas keikhlasan, kemudian mengharapkan keridhaan Allah, inilah catatan ibadah yang punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang mengingat Allah, saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidak hanya berkaitan dengan persoalan yang fardu, tapi juga melaksanakan ibadah-ibadah yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ruang lingkupnya adalah sunnah. Karena ini adalah juga perintah Allah dan perintah Rasulnya, merupakan ibadah yang kita laksanakan dalam kehidupan ini.
Lalu kemudian yang kedua, siapakah orang yang berakal itu dalam ayat ini? Diterangkan kepada kita, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang yang berakal itu adalah orang yang memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Karena kita berada di bumi Allah ini, kita bisa berfikir, saudaraku hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah jadikan langit 7 lapis langit tanpa tiang. Pernahkah kita berfikir di mana tiang langit ini? Kemudian langit itu tidak roboh. Begitu agung dan mulianya Allah, begitu hebatnya Allah. Sangat kecil kita, saudaraku. Kita tidak punya daya upaya, kita tidak punya kekuatan. Tapi kenapa kenyataan di lapangan kita lihat berbeda? Kenapa orang banyak yang sombong? Kenapa justru orang merasa paling hebat? Kenapa justru ditampilkan dialah yang kuat dan punya kekuasaan? Ternyata saudaraku hadirin, tidak berdaya, lemah dan kecil di hadapan Allah. Kalau bukan karena Allah, kita tidak bisa punya kekuatan. Kalau bukan karena anugerah Allah, kita tidak punya kepintaran. Kalau bukan karena anugerah Allah, kita tidak punya apapun di muka bumi Allah ini. Maka orang yang berpikir cerdas, ternyata dalam penciptaan langit dan bumi ini tidak ada manusia yang sanggup kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu maka diterangkan, Allah itu adalah Rabbus samawati wal ard. Allah lah yang mengatur perjalanan langit dan bumi. Allah yang menciptakan langit dan bumi itu. Maka itu adalah ayat-ayat kauniyah. Ketika kita berada di alam ini, kita melihat ayat-ayat kauniyah adalah alam dan seluruh yang ada di dalamnya yang begitu terbentang luas, termasuk penderitaan kita saat ini yang dialami dunia, termasuk Indonesia. Dengan virus yang luar biasa begitu kecilnya memporak-porandakan dunia, kita bisa membacanya berpikir, bagaimana pula dengan penderitaan alam kubur dan bagaimana pula penderitaan akhirat. Saudara hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, seharusnya tidak ada lagi orang-orang yang menyombongkan diri, tidak ada lagi orang yang merasa kuat, merasa hebat. Ternyata memang Allah singgung orang-orang yang menyombongkan diri akan merasakan penderitaan yang dahsyat di akhirat. Di dalam surah Al-Mu'min di ayat ke-60, Allah menegaskan dengan innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau beribadah kepada Allah, an ibadati, tidak menuruti apa yang telah Allah perintahkan, maka bagi mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Saudara hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, justru kesombongan, merasa hebat, merasa diri paling lebih, ternyata justru bukan merubah azab menjadi nikmat. Ternyata yang dilakukan manusia di bumi ini ketika bertahan dengan kesombongan, bertahan dengan merasa diri hebat paling pintar, tidak ada perubahan. Azab tetap azab, tidak dirubah Allah dengan kenikmatan, tidak dirubah Allah dengan kebahagiaan. Maka tugas kita adalah dengan mentadabburi Al-Quran dan tafakkur terhadap ayat-ayat Allah, kita bisa menyadari agar kita semakin mengenal Allah, ma'rifatullah, dan agar kita semakin dekat dengan Allah dengan peristiwa ini, dengan takarruf ilallah, agar dengan peristiwa yang kita lihat dan kita alami ini, kita semakin menambah kesyukuran kepada Allah karena kita masih diberikan kesempatan bisa melakukan sebuah perubahan yang spektakuler dalam hidup ini,
agar kita tidak bertahan dengan kesalahan. Kemudian dengan mentadabburi dan bertafakkur tentang ayat Allah ini dengan situasi yang kita hadapi, kita bisa meningkatkan keimanan melalui ibadah yang kita kerjakan dalam kehidupan. Insyaallah saudaraku hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah, kita bisa melakukan apa yang terbaik buat kita. Tidak ada kata lain adalah mengenal Allah lebih dekat dan mendekatkan diri melalui ibadah, meningkatkan keimanan dan berdoa mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hidup kita senantiasa dalam siraman rahmat Allah, dalam penjagaan Allah, dan diberkahi Allah fid dunya wal akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam walladzi amarna bi iqamati si'adi dinil islam. Allahumma 'allimna ma yanfa'na wa anfi'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nahmaduka Allahumma 'ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر.